Nah, guys, kali ini saya akan mencoba berkomunikasi atau sambat soal kirian ya. Sambat soal kirian ini mengenai apa ya? Berarti kayak kupas tuntas kirian atau persambatan kirian, yang mana mungkin tema kali ini kita akan sharing info dengan bapak-bapak di luar kota yang mana dia mengalami kesulitan dalam motornya, yang notaben masalahnya juga saya kurang begitu paham. Jadi mungkin untuk kali ini kita akan coba video call untuk saling tukar menukar pikiran dan saling sharing info soal motor serta kirian. Oke gitu ya, langsung saja. Bagaimana Pak? Ya, itu seperti yang saya tulis di itu, Mas. Oh iya. Ini sebelumnya saya sama teman ya Pak. Saya sama teman. Karena kalau sendiri sepertinya susah. Nah terus Ya, apa dari banyaknya cerita Bapak kemarin, saya sedikit banyak tidak menangkap Pak. Mohon maaf sekali karena oh, apa rada Mas. susah, Ya, dan mungkin Bapak bisa apa menceritakan secara poin-poin apa lebih ke struktural ya dari pertama atau kedua gitu. Tapi ini saya sebelumnya juga tidak berjanji ya untuk bisa membantu apa memberikan apa sharing info lebih lanjut, karena saya juga nggak apa pegang motornya ya, jadi hanya sebatas yang saya tahu saja nggih Pak gitu. ya, Mas. Ya, J. karena jauh sih ya. Ya, Iya. apa? Susah juga ya. Iya. Karena jauh. Bapak di mana tuh tinggalnya, rumahnya? Cirebon, Jawa Cirebon. Barat. Oh, jauh juga ya. Cirebon kok nggak Iya. coba main-main kalau ke Bandung, lama juga ya Pak ya? Cirebon ke Bandung. Bandung, Bandung ya kalau ya 4 jam 5 jam, Mas. Iya, 4 jam. ya jauh ya. Kalau pakai. Oh Iya, ya, lumayan jauh ya. Oke. iya. Nah itu Kalau kalau motornya kenapa ya Pak? Apa kalau yang dari poin pertama itu? ya awalnya kan dari dealer itu keluar itu kan ya kondisi baru, tapi saya kecewa gitu loh, Mas. Tenaganya kan apa namanya udah dari awal tuh kayak nggak enak gitu ya. Terus terus mulai muncul apa geletek-geletek gitu loh, Mas. Padahal itu Geletek. motor baru ya Pak itu. Iya, awal-awal begitu gitu loh. Tenaganya ya saya apa namanya ya nggak nyangka begitu gitu loh, baru kok begitu gitu loh. Terus saya kan apa ya bolak-balik ke bawa ke dealer gitu, tapi nggak bisa, ya nggak puas lah gitu lah, Mas. Oh, Kayak nggak bisa apa namanya, nggak bisa ngatasi gitu lah. motornya PCX atau apa Pak? Motornya Vario. Vario 150, Mas. Tahun? Vario 150 2021 sebelum Vario 160. Tadinya saya sebetulnya mau apa beli yang Vario 160, Mas, cuman karena keluarnya nggak jelas gitu ya, akhirnya saya beli itu gitu. Oh. Masih belum jelas waktu itu, Mas. Oh Jadi gitu. saya beli itu aja Vario 150 gitu. Oh, Nah, saya geng beli geng itu. geng. Ya, terus apa namanya? Bolak-balik ke bengkel apa ya masih tetap geletek-geletek gitu. Terus apa namanya? Ya, terus saya coba cari-cari itu seperti apa apa yang saya cerita di WA itu. Ya itu kurang lebihnya seperti itu nggak Pak? Nggih. Ya, dapat Ya. apa namanya? Bengkel racing itu loh, Mas. Bisa Terus mungkin bengkel racingnya bisa coba Bapak spill namanya atau dari belinya dari online, bengkel racing online Pak itu panjenengan. bengkelnya saya cari yang ini seputar Cirebon, Mas. Oh, seputar Cirebon, bukan Bandungnya ya. Oh, Namanya iya. Ecu Garage. Oh. ECU Garage. Ya. Itu juga pernah paham di apa? Pernah paham di apa namanya di IG juga, itu juga termasuknya bagus sih Pak itu. Iya. Tapi mungkin setiap bengkel memiliki karakteristik dan memiliki apa? Memiliki apa ya kayak caranya sendiri-sendiri gitu ya Pak ya. Gitu. Mungkin, Mas. Oke. Kalau Terus nggih. ya saya
saya dapat, saya juga kan nggak tahu mana bengkel yang bagus, mana yang jujur, mana yang nggak tahu sama sekali, blank gitu lah. Saya kan cuma bisa coba-coba gitu lah, Mas. Iya. Saya datang ke situ, nunggunya juga lama dilayani, terus akhirnya dilayani tapi cuman enak sebentar, terus Timbul nggak enak lagi. lagi gitu lah, Mas. Oh. Itunya, terus dikasih pulinya ya, puli ya bikinan Dia sendiri. dia sendiri gitu loh, puli Iya. buat sendiri, terus juga roller terus Persivity ya, saya juga nggak tahu itu merek-merek nggak jelas gitu. Saya juga nggak ngerti itu. Kalau mungkin kalau di bengkel racing toh Pak, itu mungkin Bapak Iya. dikasih itu karena pada pemahaman mereka itu ya gini, karena untuk orang itu ya gini. Terus misalnya Bapak kok ke ke bengkel racing terus digitukan, ya itu sudah umumnya gitu Pak, umumnya bengkel racing seperti itu. Nah, tapi kalau saya ini lebih to the point Pak, lebih to the point-nya itu lebih, kalau Bapak malas dengan getter itu, kalau di saya biasanya saya pakainya kayak gini Pak. Nah, kayak gini, dikasihnya mangkok gandanya, kartelnya itu ada ulirannya, itu ulirannya itu lurus, tidak yang menyilang. Kan ada Bapak mungkin pernah melihat di Shopee itu kan, Pernah lihat Mas, ya yang dalamnya itu menyilang itu nggih, ya kayak macam-macam gitu. belah ketupat gitu, atau yang kayak menyilang kayak belah ketupat atau kayak batik gitu nggih. Nah, tapi Mas. kalau saya sih kalau itu lebih ke jangka pendek. Kalau jangka panjangnya perlu sedikit demi sedikit tetap dibongkar, karena memang betul itu menghilangkan gredek, tapi tetap itu kayak mengamplasi kampas ganda ya jatuhnya. Kalau yang kartel seperti itu, ini kalau penilaian saya pribadi nggak Pak, itu antara kampasnya yang akan kalah atau mangkok gandanya yang akan kalah. Tapi kalau untuk kedua-duanya bisa sinkronasi sih, saya kok belum pernah mendapat settingan itu ya. Selama saya main kirian ini gitu. Kalau selama saya main CVT itu kayak gitu. Tapi kalau misalnya Bapak mau untuk mencoba menggunakan kartel lurus itu, kalau diaplikasikan ke kampas ganda standar aja itu, kalau hanya sebatas menghilangi gredek itu sudah bisa menyembuhkan juga. Soalnya saya sebelum jual itu motor kameramen saya ini itu juga tiap kali angkatan itu gredek. Terus saya dulu coba kasih dia, itu waktu saya juga belum banyak eksperimen ya Pak, itu waktu itu tuh saya coba untuk kasih puli 13,8 derajat ke dia, terus krok jalur roller, saya pun tambah ring, tambah bearing seater, itu motor jatuhnya kayak malah jadi semi gerung. Mungkin Bapak merasakan ya kayak gerung, jadi sudah gerung sama selip, suaranya kenceng sekali itu. Nah ya mungkin jatuhnya seperti itu. Nah terus dari situ kan saya kan kurang puas ya Pak, terus masa sih nggak ada kan, ini kan kayak dunia teknik tuh pasti ada kayak solusinya gitu ya Pak. Nah terus saya coba mangkok ganda yang dulu pernah saya buat tapi tahun 2021 Pak, yang sudah rada hancur, tapi saya reface lagi. Ini yang pertama saya ini, tapi ini rada kejam. Ini memang betul gredek hilang sekali Pak. Ini gredek hilang karena kampas gandanya tuh bisa nempel dan bisa kayak kenceng kram, dan ulirannya ini bisa makan si kampas, tapi ini terlalu kejam. Nah dari sini saya belajar bahwa mangkok kampas ganda saya itu kalau untuk harian terlalu kejam, jadi saya membuat yang lebih ramah ya. Ramahnya itu seperti apa aja, jadinya ya seperti ini Pak, yang saya jual sekarang di Shopee. Tapi mohon maaf kalau misalnya kok Bapak berkenan, kalau misalnya Bapak berkenan untuk beli, mohon maaf kalau habis ya Pak, soalnya ini kok akhir-akhir ini baru booming sekali ya. Ini produksi 15 bertahan 4 hari. Nah, padahal satu bikinnya gini, satu saya tuh kalau ulir lurus kayak gini tuh 1,5 jam ada Pak. Tapi kalau ulirnya kayak batik kayak gitu, saya setel di lebih cepat.
Lebih Bisa cepat, Pak. lebih cepat. Saya setel di mesin bubutnya itu sambil ngerokok gitu sambil main HP, paling ya 10 menit sudah angkat gitu. Tapi kalau kayak gini kan saya 1,5 jam itu manteng pikirannya, Pak. Takutnya kalau nanti nggak berbeda uliranya kan juga file juga kan, saya takutnya kayak gitu. Iya. Nah, Iya. terus kalau misalnya yang ini, kalau yang sudah saya seri 2 saya ini sudah saya sesuaikan standar. Jadi misalnya kok Bapak kampas gandanya aku mau pakai ini aja Mas, yang standar saja, yang masih bawaan pabrik gimana, itu sebetulnya tidak masalah. Tidak masalah. Karena kalau gerdek di saya itu bukan dari puli depan, Pak. Sebetulnya itu hanya masalah selip antara kampas ganda dengan mangkok gandanya. Nah, dari saya belajarnya dari si bebek juga, coba. Enggak, tolong bukain ya. Mungkin. Kalau di kampas ganda bebek itu kan ada ulirannya, Pak. Nah, terus saya mikirnya itu saya terapin ke si mangkok ganda ini juga. Nah, kebetulan ini saya juga sama kameramen sudah pakai berapa, udah hampir sebulan ya, Yan ya. Sebulan lebih itu dia itu mencengkram tapi tidak yang ngegerus, nggak membuat jalur got parah di kampas gandanya, sebatas ya sewajarnya saja akan tergerus, tapi sewajarnya aja. Nggak dalam gitu ya Mas. Nggak dalam. Kalau yang ini kan agak. Nah, saya membuatnya itu cikal bakalnya dari ini, Pak. Ini kan kampas ganda bebek ya. Nah, ini milik motor bebek Grand. Itu kok ada ulirannya. Terus berarti mangkoknya juga berulir ya. Terus saya mencoba untuk mengembangkan dulu 2021, saya cikal bakalnya dari sini. Tapi kalau misalnya untuk jangka panjang, insya Allah aman. Mungkin kalau dari sisi gredek, jawaban saya itu sih, Pak. Kurang lebihnya begitu. Okay. Iya. Jadi saya terus dari yang saya alami itu kan, saya cuma nebak-nebak gitu loh Mas. Iya. Apa fibernya yang selip atau atau yang lainnya, soalnya awam memang, gitu Mas. Iya, soalnya memang wajar Pak, kalau misalnya kalau sewajarnya orang pasti akan menebak ya. Soalnya kalau untuk semua orang harus bereksperimen kan juga nggak mungkin juga toh Pak. Kok yang mungkin Bapak suruh eksperimen kayak saya juga pasti malas juga kan, nggak mungkin juga Pak sampai kayak gini. Jadi mungkin yang saya udah rasakan sudah saya buktikan, terus ya mungkin seperti ini. Dan kalau misalnya Bapak kayak mungkin kebanyakan orang akan takut ya kalau dengan kampas ganda kartel, karena takutnya kalau akan merusak si kampas gandanya ya, kalau mangkok gandanya di kartel gitu. Tapi kalau saya ini, kalau memang tidak aman, tidak saya jual Pak, ya gitu. Jadi soalnya saya sebatas mengembangkan hobi saja sih. Saya yang hobi kirian, teman saya hobi nge-vlog, terus kita satuin padu. Ceritanya sih begitu kami. Iya. Itu ya, tadinya saya saya coba pakai TDR itu, saya pikir dengan itu beres gitu lah Mas. Ternyata enggak gitu. Iya, karena padahal itu saya pakai per CVT 1000, terus innya persentenya 10%, itu kayak nggak bisa jalan motor itu Mas. Iya, soalnya itu settingan racing ya Pak. Kalau yang dimaksud racing itu mungkin kebanyakan orang tuh, kalau yang seperti itu ya ini racing, berarti Anda harus, kalau Anda harus ngebut terus. Tapi kan kita kan nggak mungkin Pak, masa kita ke kantor, berangkat ke tempat ibadah, terus kita ke pasar, masa harus ngebut terus kan juga tidak mungkin. Nah, kalau di saya biasanya mainnya itu, saya lihat dulu orangnya, saya lihat dulu person ini mau ke arah mana, ataukah memang full racing, ataukah untuk komuter harian atau berniaga. Itu saya lebih ke menilai dari itu sih Pak, gitu. Iya Mas. Nah, kalau ini Mas, dari part yang udah ada ini Mas, jadi apa saya hanya perlu ganti mangkok kampas ganda aja, atau yang lain ada yang perlu? Kalau kampas ganda Bapak itu pakai TDR ya, yang terakhir saya baca itu? Oh, di TDR Mas. Tapi saya juga Mas beli yang Daytona yang 2DP sama Daytona yang Vario, itu belum kepake itu Mas, karena saya
beli ini salah nggak kepake, beli Iya. ini lagi belum kepake juga gitu. Oh, kalau yang TDR-nya sudah dipakai sekarang Pak di motor ya, kalau TDR-nya ya. TDR-nya ada, cuman mangkoknya ini apa namanya udah goyang, jadi saya ganti pakai yang Daytona mas, masih sampai sekarang, cuman Mangkoknya ya itu saya goyang gimana bersihkan Pak? sebentar. Kok bisa goyang? Gimana mas? Kok Bapak Iya udah nggak tahu udah. goyang gitu? Goyang ketika Iya diputar udah gitu udah aneh gitu loh mas, udah nggak ini lagi, udah nggak apa namanya seperti apa namanya ya standarnya dulu gitu bulat nggih. lagi gitu lah. Nggih. Tapi ketika sudah goyang lagi gitu tuh. kalau sekarang dipasang Nggak tahu milik gitu. apa Pak sekarang? Mangkok gandanya pakai apa? Pakai Daytona mas. Pakai Masih Daytona yang hitam itu ya, Iya. yang tebel hitam itu ya. Hitam yang tebal itu. Itu setelah pasang itu nggak goyang Pak? Nggak goyang, tapi ya itu apa namanya ya problemnya sampai sekarang begitu mas. Oh, padahal secara material tuh sepaham saya tuh Wah, bagus TDR loh Pak. Sepaham saya gitu, tapi kok Iya. TDR malah Nggak tahu itu goyang apa ya. karena. Ah, Nggak ngerti. gitu. Oh, terus kalau kampasnya juga TDR, berarti mangkok gandanya itu Daytona, kampasnya TDR gitu ya? TDR, TDR. Cuman karena apa namanya Persivita yang katanya kekerasan ya saya ganti, kata bengkel Iya. kekerasan ya udah diganti aja, saya ganti pakai yang ini apa yang orinya Vario, Iya. terus persentilnya pakai punya Beat. Nah itu saya ngikuti aja. Tapi Apa, sudah enak Pak pakai itu terakhir, pakai itu enak, lumayan enak atau enggak? sebetulnya angkatnya enteng gitu mas, tapi belakangnya ini apa namanya selip dan apa seperti gledek tapi halus gitu loh mas. Terus nggak itu jadi nggak ngangkat mas. Kalau dari apa? Tenaganya nggak ada gitu. Ya, kalau Selip dari nggak ada, gitu. mangkok ganda Daytona, selip kayak gredeg atau gred dikit itu akan ada Pak, karena kalau dari Daytona ya benar kalau dari Daytona itu sebentar Pak, kok sinyal saya agak buruk ya. Oh maaf. Itu kalau dari Daytona itu Terus putus. ini apa di bagian dalam sini bagian oliranya ini dia dicat, ikut dicat hitam. Ya toh Pak. Oh. Nah, kalau misalnya bagian sini dicat hitam pakai cat primer bukan cat epoksi hitam, itu terus kalau apa bertemu dengan kampas ganda yang Kampas. karbon atau yang kita sebut hitam keras atau kampas ganda batu yang semi batu gitu, dia pasti akan selip Pak. Gitu. Tapi udah agak lama itu mas saya pakai kampas gandanya itu. Udah agak lama. Nah, tapi ketika gantinya. mungkin ketika servis Bapak, apakah amplas kampas gandanya itu digosok pakai amplas juga, Pak? Tidak. Karena jarang ada yang berani mengamplas apa kampas ganda TDR itu, jarang ada yang berani, Pak. Eman-emannya besar itu. Nah, kalau misalnya tidak diamplas, kita tidak berani ngamplas apa kampas ganda dari TDR itu, catnya itu lama-lama akan ngeresep, Pak. Tapi nggak terlihat secara fisik. Nah, jadi hitamnya cat sama hitamnya. Jadi hitam ya mas ya. Nah, itu jadi tetap ada slip terus nggak akan hilang, Pak. Jatuhnya seperti itu. Oh gitu. Oke. Iya. Karena saya apa namanya? Saya bolak-balik bengkel udah kesel, akhirnya saya ya itu beli alat-alat sendiri, saya buka sendiri Iya. mas. Saya buka, saya bersihkan sendiri gitu. Iya. Lebih baik gitu, Pak. Kalau bolak-balik kan biayanya juga setiap kali bongkar 40.000. Nah, 40. Nah, iya, bolak-balik gitu. Akhirnya saya beli alat sendiri. iya. Soalnya kan Ya Pak, sebisa saya. kalau di saya rata-rata kalau misalnya nggak nyaman kembali lagi nggak perlu bayar, karena kalau di sini bayar juga anak-anak bisa keriting semua ya Pak, karena kalau di sini kan ada racingnya juga. Kalau apa racing setiap kali bongkar bayar ya nanti saya bisa haji plus dalam waktu 5 tahun Pak. Nah, mungkin untuk Bapak mungkin kalau apa mau mencoba kartel lurus monggo, tapi kalau memang kemarin kok sempat dari Bapak mungkin yang belum tahu juga, itu juga nggak apa-apa Pak. Tapi kalau untuk dari mekanik juga nggak memberikan notis ke Bapak juga nggak salah juga, karena kalau cat yang di mangkok ganda Daytona itu kalau nyentuh kapas ganda secara lama-lama itu memang penilaian saya sumber selip baru.
Dan itu Oh gitu biasanya Mas ya. loss powernya kayak ya hilang dikit, kayak mungkin kalau boncengan baru lebih berasa ya. Itu Iya mungkin. ya. Nanjak lebih ini lagi Mas, jalan nanjak itu lebih. Kalau apa kemarin saya nyoba sama istri itu di jalan apa tanjakan itu, kalau dari arah kami itu dari selatan ke utara itu kan kalau Muntilan nanjak Pak. Itu saya ini 104 kg, istri saya 55 kg sambil bawa barang belanjaan gitu. Motor standar apa Scoopy yang 106 cc yang Scoopy yang baru itu naiknya itu nggak ngeden sih. Rasanya gimana? Mantapnya gimana? Jelasin dong. Ya dia ngomong sambil helmnya ditutup ya, jadi gini. Apa? Di tanjakan lebih enak ya, ini jalannya nanjak tuh. Kita lihat di kamera kan nanjak ya. Apa? Lebih satset ya, akselerasi lebih satset. Ya. Enggak apa? Enggak ngeden. Nah, ini ibu-ibu ngeden itu tadi. Malah antuk alon bos nge-review HP pelaku sewidak kabur HP ini. Nggak ngeden. Tapi ketika pakai mangkok ganda standar itu full, itu cuman ya kayak banyak slipnya, apa ngeden dulu motor baru jalan. Setelah saya kasih kartel lurus langsung beda. Pas nanjak juga rada beda. Nah, tapi ini hanya sebatas membantu dari sisi kirian Pak. Nanti kita nggak tahu juga bagian mesinnya juga perlu apa dibersihkan, atau mungkin lama nggak di apa reset sensor TP-nya. Kalau bengkel pasti kalau dibilang Mas sudah pernah ini Mas, sudah pernah di reset juga. Sudah pernah minta apa dulu bersihkan TP terus injektornya, saya udah pernah ini, udah minta. Udah dibersihkan gitu. Terus mungkin itu Pak reset ECU, terus biasanya kalau bisa reset ECU sudah lanjut ke setting altitude. Itu kan ada 4 mode 1 2 3 4. Mungkin bapaknya kasih ke mode 1 aja. Kalau 1 kan di kota-kota. Iya, kayaknya itu. Sudah. 1. Terus kalau itu terakhir itu reset TP Pak. Kalau misalnya habis bongkar itu reset TP. TP itu sensornya kalau mekanik pasti lebih tahu ya Pak. Tapi kalau saya kayaknya kalau mau mencontohkan rada susah Pak, soalnya apa rada jelimet tempatnya. Nanti Bapak coba searching saja di YouTube, mungkin banyak juga yang mempraktekkan cara reset sensor TP, itu juga perlu Pak. Nggih. Itu mungkin yang jarang orang apa dilakukan orang gitu ya. Nggih. Dilakukan. Itu ada ini ya Mas, apa namanya? Kalau apa? Setting TP itu di ukuran-ukuran tertentu gitu ada Mas? Itu ada Pak, tapi itu perilakunya bagi yang apa ya, yang anak-anak hobi-hobi aja. Tapi kalau untuk umum itu kalau biasanya kalau saya itu kalau kedatangan kayak orang tua gitu juga Pak, itu kalau sudah di poin 4 volt itu turun lebih bawah dari 4 volt itu saya suruh ganti saja. Takutnya kalau ngakal-ngakali dia hanya akan bertahan nggak ada sebulan akan kambuh lagi. Iya. Gitu. Dan kalau Bapak mungkin kalau nggak mau racing, mau coba yang bagus tuh NPP Pak. TPS-nya itu kalau mau ganti TPS, sensor TPS itu merek NPP itu juga bagus. Merek MPP? NPP Pak. Nggih. NPP. Nggih. Tapi kemarin kok saya kulaan 1 itu kok dapat barang yang apa ya, yang kayaknya barang second atau gimana, dikirim, saya komplain ke mereka juga belum dijawab. Soalnya itu bungkusnya itu bisa dibuka tutup di manapun Pak. Kalau NPP kurang gitu. Bagusnya gitu, nggih. Enggak kurang aman gitu ya Mas ya. Iya, tapi produknya bagus. Iya. Nggih, kurang aman. Iya. Nggih. Itu. Mungkin ada lagi Pak. Iya, itu jadi apa namanya? Untuk yang tadi itu kampas gandanya jadi nggak jadi pensiun aja gitu Mas, yang TDR itu Mas ya, nggak dipakai lagi gitu ya Mas ya. Mungkin kalau Bapak mau coba-coba kan pensiun aja. Bapak bisa buka nutup sendiri ya, bisa buka masang sendiri ya. Itu mungkin bisa coba dulu mangkok ganda kartel lurus. Kalau misalnya masih timbul nggak enak, kalau kok sudah misalnya nggak enak juga silahkan ganti lagi ke kampas ganda yang baru. Nah, itu di kami juga ada Pak, tapi pas habis total ya. Nah, itu coba nanti kalau udah produksi lagi saya fotokan ya, soalnya kalau
Siang hari itu saya kerja di kantor notaris Pak, kebetulan jadi saya bisa prediksi cuman malam. begitu. Nggih. Iya, Nah, iya, Mas. nanti Kalau misalnya gimana Pak? yang sering saya tonton dari YouTube-nya Mas Nggih. Mas siapa namanya? Kalau nama saya aslinya tuh Mas Aldi, Pak. Nama saya Aldi. Mas Aldi ya. Nggih. Iya. Yang sering saya tonton tuh mangkok kampas ganda elik itu ya. Ada elik gitu ya Mas ya. Oh, kalau elik kardusnya ada, Pak. Ya ini. Nggih niki. Itu elik. Itu juga nggak apa-apa, Pak. Pakai elik kalau Bapak mau juga nggak apa-apa, tapi saran saya jangan langsung ambil semua Pak, eman-eman juga kan. Kalau Bapak bisa bongkar sendiri nanti sebatas mangkok ganda saja dulu. Kalau membantu ya sudah, kalau misalnya belum baru kita ke yang lain lagi. Tapi Bapak fokusnya ke yang itu aja, ke menghilangi gerdek dulu nggih Pak nggih. Nah, mungkin gitu. Nggih. Gitu. Kalau mangkoknya itu ini ya Mas ya. Aman itu ya Mas ya. Kalau saya menggunakan 2000 km lebih itu di luar dugaan sih Pak. Saya pikir itu mencengkeramnya membuat got itu rada fatal. Ternyata masih normal. Jadi saya tambah berani promosi lagi, gitu. Tapi kedepannya memang kalau misalnya nanti penggunanya agak keras dan mungkin kok akan timbul kayak tekok-tekok, itu tidak akan sampai yang se-ekstrim tidak se-ekstrim yang di kapas ganda bebek yang saya lihatkan tadi itu Pak. Paling cuman masuk gotnya itu sedalam 1 mili sampai 1,5 mili, tidak lebih dari itu. Nggak sampai yang kayak gini tuh tidak Pak. Nggak sampai nggih. Iya. Nah, kalau yang saya pernah tahu itu ada mangkok proper itu seperti itu Mas? Kalau mangkok proper kemarin saya pernah menilai ada satu Aerox yang kesini itu lebih ke kayak V1 saya Pak. Oh, mirip yang pertama itu ya Mas? Iya, tapi dia memang betul lebih gigit Pak, lebih gigit memang betul. Tapi untuk konsekuensi saya kurang tahu ya, karena saya belum pernah beli yang elik. Soalnya mau pre-order yang elik juga suruh nunggu 30 hari kala itu. Jadi saya terus kemarin kebetulan ada teman yang kesini, ada anak yang kesini, saya tonton sekilas gitu, ternyata kok ya 11 nggak 11-12 ya kayak 11-13 mirip-mirip yang saya ini gitu. Nah tapi untuk yang sudah sih elik kapas ganda proper bagus sih Pak. Bagus. Iya. Terus kalau kampas mangkok ini dengan kampasnya Daytona aman Mas ya? Nah itu baru saya coba di motor istri, tapi sudah banyak sekali yang request Pak, padahal baru jalan 300 meter 300 meter pengennya saya kan kalau mau saya unboxing kalau sudah 300 km, padahal pengennya saya kalau sudah itu pengennya saya 1000 km baru saya buka pengennya gitu, tapi coba besok gitu. Saya buka nggih. Masih testing Pak. Masih testing ya, nggih. Pengen belum sampai 1000 kilo ya. Belum ya, pengennya tuh sekalian agak lama ini siapa yang hancur? Apakah Daytona yang hancur atau kartelan saya yang hancur? Nah, pengen tahu itu Pak. Nggih. Iya. Kebetulan motornya ini cuman rumah pasar, rumah arisan gitu ya, jadi cuman pendek-pendek banget sih. Nah, iya Mas. Gitu. Terus ya udah. Kalau puli depan nggak apa-apa Mas ya. Yang saya pakai itu Mas ya. Apa itu Pak pulinya Bapak? Puli depan. Puli custom 13,8 itu Mas, saya beli online. Itu dalam jalur. Itu kalau 13,8 itu nggak interlock ya? Nggak interlock Mas. Kenapa kok Bapak nggak minta interlock kala itu Pak? Saya nggak tahu ya. Belum tahu. Oke. Kalau misalnya saya ini saya beli lagi yang interlock gitu ya. Tidak perlu Pak, kalau interlock tuh lebih ke ngincer totalan gap antara kipas sama rumah roller ya, itu biasanya untuk anak-anak yang itu untuk anak-anak yang suka main kebut-kebutan. Tapi kalau Bapak kan untuk kenyamanan berniaga harian ya Pak nggih. Nah itu lebih ke tepatnya
nggak perlu sih Pak pakai itu dulu juga nggak apa-apa. Kan kalau nggak pakai itu juga eman-eman juga tuh Pak udah beli pakai itu juga nggak apa-apa. Iya, nganggur. Iya Tapi makanya itu itu apa namanya? Eh terasa sekali bedanya nggak Mas kalau interlock dengan nggak itu? akan terasa jika Tarikan itu. Bapak apa untuk main kebut-kebutan Pak. Kalau misalnya Bapak untuk Beda ya Mas akselerasi ya. harian itu sebenarnya tidak Akselerasinya. akan tidak akan pengaruh banget. Tapi kalau saya mungkin ada yang bertanya di paketan Praps Garage ini kok akselerasi pun dikasih yang interlock tuh kenapa? Nah, karena biar sak wayah-wayah jika dia memang untuk akselerasi untuk pekerja harian atau pekerja PNS gitu, takutnya kalau suatu saat itu dia telat, dia masih bisa ngebut walaupun pakai settingannya akselerasi gitu, Pak. Untuk ngawekani kalau bahasa Jawanya itu untuk ngawekani atau untuk berjaga-jaga gitu aja, Pak. Gitu. Ya, iya itu saya juga begitu. Oh. Iya. Suatu saat ini Iya. kadang pengen kencang juga gitu. Nah, soalnya saya pernah pengalaman Pak, saya setting itu pernah saya tuh nekat di 13 derajat. Enggak, 12 derajat. Nah, 12 derajat kala itu menolong orang tabrakan di deket Candi Mendut. Nah, nunggu ambulan lama dan itu juga masih temannya teman saya angkut pakai motor saya. Nah, ketika butuh ngebut, motor saya cuma mentok di 65 km per jam. Nah, dari situlah saya 2021 bikin video tentang kekurangan dan kelebihan interlock itu. Nah, dari sialnya saya mau nolong teman yang kecelakaan malah motor paling pol cuma jalan 65. Wah, ya wes lah aku mikir. Nah, dari situ. Okay. Iya. Nah, Ya. enggak sih. Nanti Bapak nggak perlu ganti interlock ya, cukup pakai puli itu aja dulu. Yang penting kalau puli belakang iya, sudah kayak kita berasa oke gitu, baru kita nambah ke yang lain saja. Gitu. Van belt iya, itu Mas. van belt pakai standarnya saja udah cukup Pak. Kalau untuk Iya, berniaga harian. saya punya TDR juga nganggur juga tuh pambelnya Mas. Kalau TDR lebih ya, kayaknya lebih lebar bagian bawahnya Pak. Kalau lebar bagian bawah itu buat akselerasi juga enak. Tapi kalau untuk top speed anak-anak itu kok no comment ya. Saya kurang paham, tapi kalau untuk akselerasi enak. Nggih. Iya Mas. Ya udah nanti mungkin saya coba itu mangkok itunya Mas. Saya coba beli yang itunya, yang kartelnya itu. Oke. Saya coba nanti saya rasakan dulu. Nanti saya coba hubungin lagi kalau udah saya coba. Oke Pak, siap. Soalnya kalau saya mau memberikan arahan ke Pak semua, takutnya kayak pedagang kirian pada umumnya ya Pak ya, katanya sekarang gini aja Pak, Bapak beli ini saya, terus nanti beli ini saya satu paket 1 juta untuk Bapak, 1 juta Bapak pasti nggak gedek lagi. Saya nggak kayak gitu Pak, saya nggak kayak gitu Pak. Kalau kayak gitu saya tuh kayak ngeman di orang ya, soalnya ngapain harus kayak gitu, wong cukup ini aja sih. Nah, Iya, ini karena saya juga karena ketidaktahuan Mas, jadi saya beli ini itu. Soalnya jadi juga wajar Pak itu maksudnya datang ke saya itu juga wajar, karena kebanyakan yang datang ke sini setelah saya bikin konten dan bengkel ini orang-orang yang ada yang terkena malpraktek, ada yang kena tipu online, ada yang kena gimmick online, ada yang kena gimmick paketan full, katanya udah paketan 900.000 bakal enak, nyatanya juga nggak kepake. Ini dicek kardusin di sini Pak, ini paketan dari X ya, saya sensor pakai X gitu ya. Soalnya itu isinya itu Pak, itu isinya di dalam itu puli-puli gimmick gitu, puli-puli gimmick, terus puli-puli kayak per sentri 1500 kayak gitu, yang per kuning itu saya kerdusi kayak gitu. Takutnya kalau saya ikut pajang di sini nanti malah orang berpikir wah ini saya aja ada pajangan per sekian, takutnya nanti orang tetap beli. Ya walaupun itu nggak salah sih itu kalau untuk yang hobi, tapi kalau untuk yang kita yang awam untuk mencari kenyamanan harian tuh lebih ke yang safety aja, yang nyaman aja gitu Pak. Iya, Mas. Gitu. Yang berobat ke sini itu motor rungkat semua Pak.
Yang berobat ke sini motor rusak, rusak super banget lah, pokoknya super rusak. Kemarin ada yang sampai nggak dapat oli, padahal saya tuh pengennya buka bengkel kirian, buka bengkel CVT, tapi yang datang malah motor-motor yang mengerikan kebetulan. Korban semua. Iya kayak ya ibaratnya korban lah. Oke. Iya Pak, korban. Ya mungkin gitu Pak, nanti kalau ada kesempatan lain bisa mencoba lagi teleponan kontak-kontakan kita nanti. Sambil itu G, sama ini minta izin untuk diupload ya Pak. Nanti sama saya. Nanti mungkin ada, kalau Bapak yang mungkin akan kami share secara pribadi, mungkin kalau ada bagian yang Bapak kurang berkenan untuk di-share, mungkin bisa kami tutupi dulu. Gitu. Iya, enggak apa-apa. Oke, siap, oke. Oke, gitu ya Pak. Mohon maaf atas waktunya. Oke. Iya, makasih banyak Mas. Oke, siap. Monggo Pak. Assalamualaikum. Iya, monggo. Oke.